Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Firda Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rencana bisnis dan inovasi. Peserta kami yaitu Fatati Alfi Nuryani NIM 2220060, Husna Fauzia Saadah NIM 2220072, Iska Aini NIM 2220086, dan Wahyu Krisna Mukti NIM 2220010. Yang pertama mengenai pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen yang tertulis yang dipersiapkan oleh seorang pengusaha untuk mendeskripsikan semua elemen internal dan eksternal yang relevan yang terlibat dalam pembentukan perusahaan baru. Tahapan-tahapan dalam rencana bisnis. Yang pertama yaitu tahapan riset dan survei lapangan, kedua tahapan pengumpulan data, ketiga tahapan analisis dan pengolahan data, keempat tahapan penyelesaian hasil riset dan survei, yang kelima tahapan analisa pemilihan strategi perusahaan, dan yang terakhir tahapan persiapan pembuatan dan penyusunan rencana bisnis. Manfaat rencana bisnis. Ada 5 manfaat rencana bisnis. Yang pertama yaitu untuk memulai usaha baru atau bisnis baru. Dalam menjalankan bisnis baru ini akan sulit berkembang apabila tidak ada rencana bisnis yang berfungsi untuk menentukan strategi awal dalam berbisnis. Yang kedua yaitu untuk mendatangkan sumber dana. Rencana bisnis yang disusun ini dapat mendatangkan investor atau bank lainnya yang akan membantu usaha kita. Yang ketiga yaitu untuk membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Maksudnya yaitu lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis usaha, modal, strategi, dan pemasaran yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu untuk memprediksi masa depan. Dalam menyusun rencana bisnis ini akan terlihat jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya bisnis yang akan dijalankan. Dan yang terakhir untuk menaikkan level bisnis. Rencana bisnis yang disusun dengan baik akan memunculkan gairah tersendiri bagi pebisnis untuk menjalankan usaha mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya membuat perencanaan bisnis. Bicara bisnis berarti bicara strategi. Langkah awal yang wajib dilakukan dalam membangun usaha bagi perusahaan kecil maupun besar adalah dengan membuat perencanaan bisnis. Rencana bisnis merupakan rencana strategis yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target. Kemampuan dalam membuat sebuah rencana bisnis yang baik dan sesuai latar belakang yang nyata bisa dijadikan tolak ukur bagaimana kesiapan terjun ke dalam dunia bisnis untuk siap menghadapi persaingan usaha yang ketat dan penuh resiko. Ada 5 bagian penting yang harus terkandung dalam rencana bisnis bila digunakan untuk memulai sebuah usaha. Yang pertama, mengidentifikasi rencana bisnis. Yang kedua, merancang konsep bisnis. Kemudian, membuat peta jalan bisnis. Menentukan alternatif strategi sebagai rencana cadangan untuk antisipasi dalam meminimalkan resiko yang akan terjadi. Kemudian menyusun rencana jalan keluar bila terjadi kegagalan total dalam bisnis atau terjadi likuidasi dalam bisnis. Rencana bisnis menjadi bagian penting untuk kesuksesan sebuah bisnis, karena rencana bisnis sebagai alat untuk melakukan proyeksi dan analisa bagi pengambil keputusan dan kebijakan di masa mendatang. Rencana bisnis menjadi pedoman strategis untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dalam menentukan arah tujuan dan cara mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak manfaat yang diperoleh ketika sebelum memulai usaha, terlebih dahulu membuat rencana bisnis. Yang pertama, kejelasan rencana strategis bisnis dalam menentukan poin-poin penting dalam usaha. Kemudian, potensi besar keberhasilan bisnis karena adanya kejelasan arah tujuan serta visi misi bisnis. Yang ketiga, persiapan lebih matang dalam menghadapi masalah atau risiko yang akan terjadi. Kemudian, kejelasan peluang serta potensi dasar dan dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan dan sebagai pegangan atau dasar fungsi pengendalian dan lain-lain. Kemudian, untuk format rencana bisnis, format dalam rencana bisnis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif. Yang kedua, pernyataan visi dan misi. Yang ketiga, sejarah perusahaan. Yang keempat, profil bisnis dan industri. Kemudian yang kelima adalah strategi bisnis. Yang keenam, produk dan jasa perusahaan. Kemudian yang ketujuh adalah strategi pemasaran.
Yang ke-8, lokasi dan tata letak. Yang ke-9, analisis pesaing. Ke-10, uraian tim manajemen. Yang ke-11, rencana operasi. Yang ke-12 adalah perkiraan keuangan. Kemudian yang ke-13 adalah proposal peminjaman dan investasi. Dan yang terakhir adalah lampiran. Dokumen-dokumen pendukung mencakup penelitian pasar, laporan keuangan, bagian organisasi, daftar riwayat hidup, dan hal-hal lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian inovasi. Inovasi merupakan ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh manusia. Teori ini meyakinkan bahwa sebuah inovasi terdiksi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok lainnya membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Inovasi merupakan tahap awal ketika seseorang mulai melihat dan memahami inovasi baru dari berbagai sumber, terutama media massa. Kemudian proses inovasi. Inovasi merupakan hasil pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Proses ini diawali dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual, artinya dapat dipahami dan dapat dilihat. Inovator harus melihat, bertanya, dan mendengarkan orang lain mencari inovasi. Mereka berpikir keras dengan segenap kemampuan otaknya. Mereka mengadakan perhitungan dengan cermat dan mendengarkan pendapat orang lain, serta memperhatikan potensi serta pengguna inovasi yang dicarinya untuk memenuhi harapan, nilai, dan kebutuhan. Jenis inovasi. Menurut Donald Kuratko, inovasi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada penemuan. Penemuan adalah kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga ada duplikasi. Duplikasi adalah peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata-mata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang keempat ada sintesis. Sintesis adalah perpaduan konsep faktor-faktor yang sudah ada menjadi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk, sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Sumber inovasi. Inovasi bagi wirausahawan lebih bersifat untuk memanfaatkan perubahan daripada menciptakannya. Mencari inovasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang perkembangan, ide, dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Dengan melakukan hal ini, seseorang membangun sumber informasi tentang berbagai hal, fakta, kesan, citra, dan berbagai ide. Demikian seseorang dapat memperoleh ide yang dapat diraih dan dimanfaatkan. Kreativitas internal muncul tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas internal. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.